Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Youth for Christ. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan dalam buku renungan Youth for Christ yang ditulis oleh Pendeta Anna Nuraini dengan tema kemuliaan dalam kerendahan. Sebelum kita merenungkan lebih jauh sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menemani, Engkau memelihara kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami tetap ada dan kami dapat menikmati kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Dan sebagai rasa syukur kami, maka pada hari ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami menyadari segala keterbatasan kami sebagai manusia. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus menolong dan membimbing kami, supaya kami bukan hanya dapat mengerti, tetapi juga dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Sang Firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang diambil dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 7b sampai 8. Surat Filipi pasal yang kedua ayat 7b sampai 8. Saya akan membacakan untuk teman-teman semuanya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Sinta adalah pemudi yang ambisius. Ia bekerja keras, mengorbankan kejujuran, dan menjauhi kehendak Tuhan demi meraih impiannya sebagai seorang wanita karir yang sukses. Ia percaya bahwa jika berhasil, orang-orang di sekitarnya akan mengagumi dan menghormatinya. Namun, pada puncak kesuksesannya, ia merasa tidak puas. Pengakuan yang diterima dari kesuksesan itu ternyata tidak membawa kebahagiaan sejati. Teks kita pada hari ini menawarkan cara pandang yang berbeda dari dunia. Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan memilih untuk mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ia tidak mengejar kemuliaan dan pujian dari manusia, melainkan menempuh jalan ketaatan, mengikuti kehendak Allah sampai mati di kayu salib. Oleh karena kerendahan hati Yesus, Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ia dimuliakan melalui jalan kerendahan hati dan ketaatan. Yud, kisah Sinta mengingatkan kita bahwa mengejar ketenaran duniawi justru akan membawa kita pada kekosongan dan kebahagiaan semu. Sebaliknya, jika kita bersedia hidup dengan rendah hati, melayani dan setia melakukan kehendaknya, kita akan memperoleh kemuliaan sejati. Maka, jadilah orang sukses bukan demi kemuliaan diri, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab dalam melaksanakan
kepercayaan yang Tuhan berikan. Mari kita belajar dari Yesus yang membuktikan bahwa kemuliaan sejati hanya ditemukan dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Sang Bapa. Mari kita merenungkannya dengan beberapa pertanyaan di bawah ini. Menurut teman-teman, mengapa Yesus memilih jalan kerendahan hati? Dan bagaimana hal ini mengubah pandangan kita tentang kemuliaan? Yang kedua, bagaimana menerapkan sikap rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sabda firman Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi kaum muda yang taat pada kehendak Tuhan dan kaum muda yang rendah hati, seperti Tuhan Yesus yang pertama-tama mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kami menyadari memang ini tidak mudah, apalagi di tengah situasi kehidupan masa kini yang mencari popularitas diri semata, bahkan seseorang hanya ditentukan dari apa yang mereka miliki. Ajarlah kami untuk tetap selalu kuat, untuk selalu rendah hati, seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan Youth for Christ untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.